balik lagi bersama gue lagi di Gaya Berkendara. Jadi tamu hari ini spesial banget ya. Dulu gue ketemu dia di Bandung dan gue pengen dia datang, akhirnya dia datang hari ini. Siapakah dia? Kita sambut saja N-Journal. Halo Miki. Halo, gimana? Sehat? Kemana, Mang? Alhamdulillah, damang. Ya kan? Oke, sebelum kita masuk segmen ini, sebagai yang belum subscribe dulu. Dan bagi yang belum follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Bro, gimana bro? Aduh, seneng banget gua lu kesini nyempetin waktu. Akhirnya ya. Jadi kita ketemu tuh setahun yang lalu ya. Setahun lalu. Hampir setahun lalu sih. Di Bandung ada event sepeda kecil-kecilnya yang tahun ini nggak berlanjut juga ya. Gua harap berlanjut. Terus gua lihat, gua tertarik banget sama lu tuh. Sebenarnya dari Instagram lu sih, sama dari YouTube lu. Gua tuh nonton. Gua nonton dari lu Graveland sama 200 juga sama Edmund. Terus lu wheelset, lu bahas mengenai wheelset kan, lu dapat dari lu menang DT Swiss kayak gitu ya kan. Nah, siapa yang belum tahu N-Journal ini EKE Rifki Akbar ya kan. Dia tuh hobi sepeda dan foto juga. Betul Om. Nah, fotonya tuh luar biasa bagi yang belum follow Instagram ini, ya kan. Nah, ceritain nih bro, kaitannya antara foto sama sepeda ini dua-duanya hobi lu kan? Betul Om. Ya, ceritain sama kita dari mulai lu suka bersepeda dan foto deh. Jadi sebelumnya sebelum sepeda tuh aku lebih dulu suka foto Om. Belajar foto tuh udah dari tahun 2011. Dari 2011. Dan sebelum sepeda aku tuh lebih seneng naik gunung Om. Naik gunung. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu 2017 saat gunung udah rame nih Om, di mana-mana udah kayak pasar. Oh iya. Iya. Yang naik gunung gitu. Yang naik gunung udah. Peminatnya naik gitu maksudnya. Peminatnya naik semenjak 2012 lah. Sampai ke 2017 itu akhirnya aku stop naik gunung. Karena aku ngerasa gunung udah makin rame, terus banyak sampah. Terus aku berhenti tuh Om dari situ. Berhenti naik gunung tapi masih pingin camping, masih pingin traveling gitu karena emang suka jalan-jalan kan. Dari situ udah suka foto berarti? Udah suka foto. Berhenti naik gunung, akhirnya pindah ke nyari olahraga lain yang masih bisa ngelakuin outdoor activity. Akhirnya nemulah sepeda. Awalnya pun pas di sepeda aku lebih senangnya bike camping, terus touring Om. Tapi sambil konten juga, sambil foto-foto juga. Iya, gue liat touring ke Jogja lo sendirian ya? Sendirian. Itu pas pertama kali menyukai baru-baru lah hitungannya? Hitungannya baru-baru. Tapi sebelum itu udah camping dulu, udah bike camp dulu. Oh, dari camping lu ngerasa, wah ini kayak gue jauh menarik juga gitu? Iya, sekalian pulang sih waktu itu ke Jogja, karena asli Jogja kan. Oh, lo asli Jogja? Asli sama, gue juga Jogja asli. Oh iya? Iya. Oh. Terus pas lu, gue lihat tuh konten lu menarik ya. Kok apalagi pas sama Edmund tuh. Ya. Kok orang kuat-kuat banget gue sih dulu gitu kan ya. Iya. 200 kayak gitu doang ya kan. Happy gitu. Happy Om, happy. Menginspirasi om-om di rumah juga untuk goes jauh. Itu kan Audak belum kayak sekarang. Iya. Bener gak? Sangat jauh Om sama sekarang. Nah, foto sambil sepeda tuh gimana caranya? Awalnya agak tricky Om karena barang bawaan yang dibawa di sepeda kan sangat-sangat terbatas tuh. Iya. Sementara ukuran kamera, ya walaupun sekarang udah ada yang lebih kecil, tapi tetap aja harus dibawa dan senyaman mungkin, jangan sampai mengganggu kita saat sedang berkendara. Oh gitu. Nah, yang lebih tricky-nya lagi adalah kalau kita goes sama orang yang istilahnya lebih kuat daripada kita lah. Karena kita effortnya lebih, harus maju dulu ke depan buat nyari angle atau komposisi. Maju berhenti, mereka lewat kejar lagi gitu? Ntar kejar lagi. Ya Allah. Jadi sebenarnya ya effortnya 2 kali sih kalau sambil moto di atas sepeda gitu. Kok bisa jadi bentang Jawa sebagai tim dokumentasi itu gimana?
Awalnya sih dari Audax ya Om. Oh, Jadi Audax. awal turun motret event ultra itu dari Audax dulu. Di tahun 2020 bulan September. Audax pertama kali yang diikutin itu 200 yang all terrain di Bandung Om, bulan September. Dari situ rutin tuh Audax 200, 300, 400, 600, 1000 kilo sampai 2021. Tim dokumentasi. Tapi bukan sebagai officialnya Audax, karena Audax nggak pernah punya official fotografer. Oh gitu. Baru Jadi tahu. semua fotografer yang ada di Audax itu hitungannya sukarela, volunteer, nggak ada yang di hire secara official. Kecuali kalau tim video baru Audax punya. Terus dari situ, Nah dari situ akhirnya Audax mulai naik, terus namaku juga mulai naik, mulai dikenal, sampai akhirnya di Agustus 2021 itu teman-teman dari Bentang Jawa ngontak, mereka mau bikin acara ultra race dari Pantai Carita Anyar sampai ke Banyuwangi, terus nyari orang yang dia tahu lah event ultra itu seperti apa, terus peraturan-peraturannya, dan dia seneng foto. berarti Dari itu dikotakin, mau nggak bantuin buat foto jadi fotografer tim dokumentasinya Bentang Jawa, kata mereka. 1.500. 1.500. Naik motor dong, Mbak. Kalau yang tahun pertama naik mobil. Oh, naik mobil. Kalau yang tahun pertama 1.500. Aja, 1.500. Tetap aja. Foto-fotoin tuh. Yang kedua naik motor. Yang tahun kedua naik motor full. Berarti Full sama berangkatnya dari Bandung ke titik start tuh aku naik motor Om. luar biasa. Hampir 2.000 totalnya kalau yang kedua. Kenapa hampir 2.000? Karena aku dari Bandung ke Caritanya kan naik motor. Oh iya benar. Terus di jalan juga kan ada yang maju mundur. Terus suka dukanya apa tuh? Banyak duka deh kayaknya. Banyak dukanya Om. Sukanya banyaknya setelah event aja sih. Oh gitu. Tapi senang juga ngeliat teman-teman yang ikut serta di event baik Audax ataupun Bentang Jawa tuh antusiasmenya setiap tahun semakin naik dan Oh gila. semakin seru aja gitu ngelihatnya. Benar, peminatnya semakin banyak ya. Semakin banyak juga. Nah terus sampai jadi peserta sekarang Nah, ultra gue lihat lu rajin sih. sebenarnya kalau ikut ultra tuh baru tahun sekarang 2023. Kemarin ikut Audax 600 di Jogja, 400 di Solo, sama kemarin 300 di Bekasi. Kenapa memutuskan? Kayak gue juga ikut jadi peserta, gue mau difoto kali juga gitu ya? Enggak Om, sebenarnya karena aku punya prinsip gini Om. Yang pertama aku belum pernah nih ikut event ultra. Jadi pingin ngerasain langsung euforia dari sebuah event besar dari sudut pandang pesepeda. Bener. Tujuannya adalah untuk ngebuka pandangan aku di fotografi sih Om. Gimana tuh? Jadi apakah pandangan saya sebagai fotografer di event seperti ini dan sebagai peserta tuh seperti ini gitu. Karena pada dasarnya analoginya gini sih Om, analogi sederhananya. Misalkan kita mau menjadi fotografer landscape, tapi kita nggak pernah naik gunung. Terus apa yang mau difoto? Iya benar. Kita mau jadi fotografer underwater misalkan, tapi kita nggak bisa nyelam atau nggak bisa renang. Iya benar. Terus apa yang mau difoto gitu? Jadi lu mau mengerti dari sisi apa yang lu foto. Dan ingin langsung merasakan, oh ternyata gue sejauh di sebuah event tuh kayak gini loh, euforianya, capeknya tuh segini. Sehingga kita ke depannya kalau aku misalkan motret event ultra lagi tuh udah tahu kayak, wah dia pasti capeknya di kilometer berapa nih, momen dia daunnya tuh di kilometer berapa nih. Iya. Itu bisa jadi gambaran visual buat ntar aku motret lagi sih ke depannya. Tapi emang foto lu bagus sih, jauh sebelum lu jadi peserta ya kan. Banyak juga yang mantau gitu ya. Kebanyakan black and white ya gue lihat ya. Iya, banyaknya black and white Om. Kenapa tuh black and white? Karena menurutku si black and white itu punya dua karakteristik Om. Yang pertama tuh dia timeless, yang artinya foto yang dulu mau dinikmatin sekarang atau dinikmatin di masa depan itu masih relevan lah. Kalau dengan black and white itu. Bener. Yang kedua, bisa ngebawa si penonton atau si penikmat foto itu untuk ngerasain langsung
apa yang aku rasain saat moto itu Om. Oh iya. Aku ngerasanya gitu, kayak misalkan ultra kan identik dengan kesendirian, capek, suffering. Iya, suffering bener. Saat orang-orang ngelihat foto mereka yang sedang suffering itu dengan format black and white, itu banyak yang ngerasain, oh ternyata emang sebegininya gitu gue ultra tuh capeknya, Iya, jauhnya, Raut mukanya. raut mukanya. Ada tuh yang malam-malam hujan-hujan lu foto juga tuh. Iya. Itu bagus tuh. Mukanya lagi nggak bener banget lagi. Iya kan? Iya ada ambiar. Beda ya kalau misalnya kita ngomongin foto Dalcott lu begitu kan happy, ya kan cerah, warnanya tuh wah vibrant lah kayak gitu Iya. ya kan. Tapi kalau misalnya lu dilihat emang bener sih. Jadi kayak itu perang mental kan soalnya Betul. juga selain fisik ya kan. Iya bener. Terus lu katanya menang foto challenge Swift Cam Up. Iya Om bener. Wah luar biasa. Tapi foto yang mana kita taruh sini ya? Kita taruh sini nih fotonya nih. Jadi sisi lu mau ngambil sisi apa namanya? Mendalami sisi sebagai peserta, benar? Iya betul. Buat kemajuan nanti lu foto ultra juga. Iya. Nah kedepannya tahun ini berarti kan mulai dari tadi berapa? 600, 400, 300. Kedepannya 1200, 1500 gitu. 1.500. Wah luar biasa. Pingin juga sih 1.200, cuman lihat ke depannya. Tapi juga kan nggak main-main nih kayak gue mau ikut jadi peserta tinggal goes aja tapi circle-nya dia ini circle anak-anak ultra juga. Ya Iya kan? Om, jadi sebenarnya secara nggak langsung aku kalau motret di motor tuh kadang gatel Om, pingin aduh teman-teman goes aku naik motor gitu, pingin ngerasain ikut goes barengnya gitu. Iya pasti. Kayaknya seru sih sepanjang itu. Tapi lu jadi peserta emang lu udah dapetin kerasa gitu, lu udah dapetin apa yang lu mau. Kerasa sih Om, kerasa. Cuman ada sedikit hal yang ternyata nggak sesuai ekspektasi aku. Seperti apa tuh? Contohnya kalau di Audax, karena banyaknya orang ikut Audax dan eventnya juga adalah event berbatas waktu. Jadi saat kita ketemu sesama cyclist kurang intens Om untuk obrolan, karena mereka ngejar COT kan. Jadi Iya. kita cuman kayak say hi, terus ngobrol pun nggak yang mendalam atau gimana, terus Iya. akhirnya jalan lagi dengan pace masing-masing. Jadi Iya. kurang, kalau aku ngerasa jadi kurang menikmati Om, karena harus ngejar COT. si COT. Iya. Tapi emang ya itu challenge-nya gitu, harus bisa ngendaliin diri buat ngejar si COT itu. Itu yang susah sih. Susah Om itu. Tapi ada nggak fotografer idola lu? Emang kiblatnya lu gitu? Apa arahnya Ada Om situ? satu, itu pun orang luar. Siapa tuh? Namanya James Robertson. Dia itu fotografer dari event Transcontinental. Yang 3000 ya? 4.000 dia. 4.000? 4.000 across Europe, membelah Eropa itu. Kenapa lu suka si fotografer ini? Yang pertama karena dia loyal terhadap si event, terhadap si ultra juga. Dia udah motret Transcontinental itu selama 5 tahun berturut-turut dan udah ngeluarin buku dia. Buku foto dia tentang ya Transcontinental itu. Dan dia juga formatnya black and white. Oh sama. Dan foto-fotonya sangat-sangat menginspirasi loh Om. Sangat-sangat menggambarkan 4.000 km tuh orang goes seperti apa sih? Itu sadis sih. Sadis Om. 4.000 kilo. 4.000 kilo. Oke. Kita mau tahu nih sepeda yang dibawa untuk ultra-ultra kemarin sama sepeda lu tuh seperti apa ya kan? Kita bawa sepedanya langsung. Oke. Inilah sepedanya Anjurnal ya. Dari ini bukan ultra aja, emang sepeda lu ini terus dari dulu, bener nggak? Iya, cuma ini. Iya kan? All City ini kan? All City ini doang. Nah ini settingan ultra kemarin. Ultra mana aja lah, bener nggak? Iya, Kayak gini. 600, 400, 300 kemarin gini. Nah ini kan masih ada debu-debu 300 nih yang belum Iya. dicuci ya kan? Coba Berumpin ya Om. kasih tahu lu kenapa milih sepeda All City ini dengan settingan seperti ini. Oke. Yang pertama kenapa milih All City Om, karena dia steel. Aku emang senengnya sepeda yang tubingnya bulat, terus looknya klasik gitu. Ditambah yang All City tipe ini kan Space Horse keluaran tahun 2015, warnanya masih sangat-sangat klasik Om kalau dibandingin style yang lain gitu. Warnanya pastel, terus
jarang juga yang make waktu itu. Emang ini peruntukan buat touring ini sepeda ini? Iya, kalau lihat spesifikasi di website All City-nya tuh untuk light touring dia, light touring, gravel. Oke. Terus setupnya kenapa seperti ini? Sebenarnya dibuat minimalis banget sih enggak. Cuman aku lebih ngikutin kebutuhan si eventnya juga sih Om. Kayak misalkan kemarin Audax Bekasi ada kemungkinan panas nih. Panas banget. Panas banget lah. Jadi ada beberapa barang yang kayak sunblock, terus lip balm kayak gitu tuh aku bawa Om. Karena kalau aku pribadi gampang sunburn, gampang kebakar. Oke, berarti bawa tuh ya, banyak dong. Kemarin bawa, terus jas hujan pun yang proper biar nggak basah, nggak dingin, itu aku bawa yang agak lebih tebel. Oh, bawa. Biasanya dibanding yang kalau jas hujan plastik kan Kayak Indomaret gitu ya? iya. Aku bawa juga yang lebih tebel lah. Tapi settingan apa yang lo bawa 300, 400, 600 itu beda kan? Beda. Apa lebih banyak 600 dari ini tasnya? Segala 600 macam? sama kayak gini. Oh, sama? Cuman barang bawaan di dalamnya aja beda. Oh gitu. Karena 600 ngelewatin jam tidur, aku bawa baju ganti, Oh. bawa jaket. Apa yang paling penting dibawa kalau misalnya dari Audax Ultra gitu? Menurut lo? Kalau aku sih Om, Vaseline sama lip balm. Lip balm, Vaseline. Ah. Kenapa lip balm sama Vaseline? Vaseline tuh karena kita kan goes berjam-jam, berpuluh-puluh jam di atas saddle, otomatis kan mau nggak mau selangkangan kita bakal kegesek terus. Oh iya sama benar. saddle. Apalagi kalau hujan panas. Nah, itu, Om. Iya, benar. Jadi si Vaseline ya itu buat mengurangi gesekan antara pantat kita dengan si saddle. Oh iya ya. Kalau si lip balm sama sih Om, buat ngelembapin bibir. Pecah ya? Soalnya kalau udah pecah, makan gak enak, nutrisi yang masuk ke tubuh kurang, ya jadinya bong. Oh itu gue baru tahu tuh. Aku dulu soalnya pernah Om, pas gue ke Jogja yang pertama itu, gara-gara nggak pakai itu, terus panas, angin, kan otomatis cepet kering. Udah pecah-pecah nyampe Jogja, udah makan gak enak. Oh yang lu sendiri itu yang di vlog lu ya? Oh. Makanya sekarang selalu bawa si lip balm. Tapi ini menarik nih Om di rumah. Jadi dia menamai sepedanya itu apa? Shinchan. Kenapa Shinchan? Soalnya pas tahu All City itu langsung keinget lagunya kartun Shinchan. Yang seperti apa bunyinya? Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senang ya? Iya. Aku senang sekali. Itu ya. Hanya dia yang mengerti ya. Tapi settingan ini nggak berubah. Apalagi yang mau lo upgrade dari sepeda ini? Enggak sih Om. Sejauh ini udah Puas. udah nyaman banget. Oh iyalah. Cuman kemarin terakhir ganti ini doang sih. Fork karena mau nyobain Lah iya ultra. ini bukan fork ini, karbon ya? Ini karbon. Awalnya kan yang steel ada eyeletnya gitu. Wah, wheelsetnya Han luar biasa ya kan? Yang dapat dari kemarin ya Om. Oh iya ya? Dapat hadiah dari yang Swift itu. Luar biasa. Keren ya kan? Oke, kita ke segmen selanjutnya yaitu banana. Banyak nanya-nanya. Iya nggak? Jadi ada 5 pertanyaan dari follower yang ingin nanyain ke N-Journal. Pertanyaan pertama. Jeng-jeng. Oke. Nomor 1 dari Pitstop Bikes _ catalogs. Kenapa pilih pakai fender ketimbang S-Saver kayak wing-wing itu dan kenapa gitu? Oke. Kenapa milih lebih pakai fender? Karena kalau untuk ngejar kegunaan dari supaya lebih bersih gitu ya, nggak terlalu nyeret, ya pilihannya fender. Dan sebenarnya kalau si A7 itu kan dia peruntukannya lebih ke gravel, walaupun ada juga yang buat roadnya gitu. Cuman tetap aja ada ceret yang pasti. Ceret. Iya, ceret dari ban itu yang kena ke badan kah atau ke orang lain Om. Oh iya benar. Kita kalau di belakang orang yang nggak pakai fender kan pasti
kecipratan juga tuh. Kalau ini udah aman lah. Ini udah aman. Udah ada perasaan tenang juga di Iya. sini. Tapi ini lebih berat nggak sebenarnya dari S-Ever kan? Kalau lebih berat ya lebih berat. Kan diperhitungin tuh segala macam berat untuk Ultra ya kan? Bener. Ini berat banget nggak? Enggak sih om, hitungannya ringan SKS ini. Oke. Terus dulu pernah punya pengalaman juga dari teman sih, yang pas goes Audax 1000 tahun 2021, karena dia nggak pakai fender, terus kondisinya hujan terus, otomatis perputaran ban dan ceret ke belakang lebih banyak om. Banyak. Itu sampai pasir-pasir yang kecil tuh Masuk. masuk om ke bib, terus ke selangkangan, terus kita Gesek, pedaling, gesek. makin kegesek, akhirnya Gesek. luka. Luka hancur sih yang ikut teman-teman gue 1200, hancur itu selangkangan. Iya, makanya lebih sebenarnya ngejar biar nggak masuk pasir juga sih. Oke, udah kejawab ya. Oke, pertanyaan kedua dari Savana.Herbas. Event apa yang paling berkesan selama motret event ultra cycling? Nah, bener tuh. Yang mana? Event apa yang paling berkesan selama motret ultra cycling? Sebenarnya Audax 1200 dan Bentang Jawa sih om. Nggak bisa, milih satu. Kalau milih satu, Bentang Jawa. Bentang Jawa Yang kedua. Yang kedua? Yang Oh, kedua. yang berarti naik motor. Iya, yang gue naik motor. Kenapa? Karena pada awalnya juga nggak expect bakal bisa ngikut 1500 pakai motor om. Pasti bakal ada capeknya kan, terus Ya capek banget, bukan pasti ada. Capek banget itu. aku malah sempat mikir, aduh kayaknya ini di kilometer berapa ya bakal pindah mobil gitu. Kan takut nggak kuat juga, karena di motret dibonceng naik motor tuh capek banget om kalau yang nggak biasa. Capek. Patat kita tuh, wah, Jangan kan tersiksa itu. 1500 kan itu. 100 kilo aja capek, Iya, apalagi lu bener. sambil kerja moto gitu kan. Iya. Tapi motor waktu itu nggak ada pak, nggak ada kejadian apa-apa. Kayak ban kempes tuh nggak ada apa. Kalau motor nggak ada sih om, Oh, alhamdulillah ya. aman kalau motor. Badan kitanya aja. Berkesannya itu, ternyata lu kuat gitu. Ternyata kuat dan ya bisa survive juga gitu om. Iya benar. Karena menurutku fotografer ultra itu pada dasarnya sama kayak cyclist om, capeknya sama, terus jaraknya juga sama. Yang membedakan hanya kita bawa kamera doang, bawa kamera gear, sementara mereka ya enggak gitu, karena mereka goes kan. Kalau masalah capek, kurang tidur, jaraknya sama, Panasnya menurutnya sama, panasnya hujannya sama. sama, Iya, hujannya juga sama. Iya benar. Oke, kita pertanyaan ketiga dari Hanadinalia. Gimana atur pola tidur kalau ultra cycling? Nah, itu gimana, Mah? Gimana atur pola tidur? Iya. Kalau sepengalamanku om, Yang 600 deh. yang 600 karena udah ngelewat jam tidur dan harus ngejar COT. Kemarin nge-push dulu sampai batas emang udah harus tidur dan jalan udah oleng om. Jam berapa tuh? Kemarin tidur jam 3 subuh. Cuman tidur 1,5 jam sampai 4:30 jalan lagi. sampai 4:30 terus jalan lagi. Itu nggak oleng itu, 4:30 jalan. Sempet oleng yang jam 3 itu om, jam 3 setengah 3 Udah nggak sebelum kuat lah tidur ya. itu di jalan udah kerasa ke kanan, jadi diklaksonin mobil, motor, terus kayaknya Bahaya tuh ya. iya udah bahaya, udah oh ini limitnya nih, udah limit ngantuk, udah limit istirahat, nyari masjid, tidur di depan teras masjid. Iya, pertanyaannya kenapa 4:30 jalan lagi, nggak jam 11 gitu ya kan? Kelamaan Oh, om. kelamaan nih. Soalnya aku juga nyadar speedku nggak terlalu kenceng, jadi harus nyicil kilometernya dengan ngurangin waktu tidur. Berarti itu dihitung ya dari mulai rata-rata berapa, dapatnya berapa, sisa berapa kilometer, berarti speednya harus segini gitu ya. Dihitung semuanya. Istirahatnya harus begini ya kan? Iya. Itu tuh kan ribet kan? Nah, emang mau nggak mau itu harus itu. Oh, nggak mau. Nomor 4 dari Watermelon Peanuts. Anjay, ceritain hal mistis pas bike camp di Bandung. Sok Aduh. tuh. Ada apaan tuh? Jadi waktu itu om, aku pernah bikin vlog juga yang camping di Puncak Jayagiri. Cuman yang waktu kejadian ini tuh aku belum ngevlog. Jadi masih lebih senang foto lah. Jadi belum bikin konten buat YouTube. Saat itu aku berangkat dari rumah jam 7 pagi, nyampe ke Puncak Jayagiri itu jam 10
10 pagi. Berarti 3 jam. 3 jam nyampe ke puncak Jayagiri. Terus aku karena di puncak Jayagiri itu ada warung Om. Warung jajan gitulah. Namanya Warung Maidah. Itu ada yang jualnya nenek-nenek udah sangat-sangat berumur. Jadi setiap aku camping atau main ke Jayagiri itu selalu nyempetin buat udah hafal itu warungnya. Udah sempet kenalan juga dari dulu-dulu karena dari zaman SMA aku udah sering naik ke Jayagiri. Pas aku udah nyampe puncak jam 10 pagi itu, aku ke bawah dulu ke warung emak untuk ya silaturahmi lah sambil ngeteh ngopi gitu. Pas aku turun ke warung emak, akhirnya kita ngobrol-ngobrol karena itu udah cukup lama aku nggak ketemu sama Maidah itu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, terus satu waktu ada pendaki lain yang datang dari Jakarta, 4 orang. Nah, 4 orang ini ternyata dulunya juga suka naik ke Jayagiri Om. Sampai si Maidah ini pun masih ingat sama mereka. Jadi kita kayak nostalgia bareng-bareng gitulah. Terus satu waktu salah satu dari 4 orang ini ada mas-mas gitu, dia nanya ke Maidah, "Mak, umur teh sekarang berapa? Umur teh ayeuna sabaraha?" Terus Maidah tuh kayak senyum, tapi senyumnya beda gitu Om. Kayak senyum sinis enggak, tapi senyumnya membuat bertanya-tanya nih. Nggak dijawab. Sempat senyum-senyum, terus akhirnya Maidah bilang gini, "Sok, hitung ku maneh. Sok hitung sama kalian berapa." Jadi Maidah tuh mulailah cerita. Umur manusia emak mah 80. Jadi umur manusia dia tuh 80. Terus dia cerita dia tuh istri. Ini antara percaya nggak percaya ya. Dia tuh istri ke-19 Prabu Siliwangi yang dikasih mandat untuk jadi kuncen di Tangkuban Perahu. Ngekuncenin Tangkuban Perahu. Karena itu, ya ampun merinding. Pas diceritain itu apa rasanya di situ di tempat itu? Ngeri Om. Ngeri makanya. Ngeri ya. Lanjut. Dia istri ke-19 Prabu Siliwangi yang dikasih mandat buat ngekuncenin Tangkuban Perahu. Maka dia istilahnya ngelmu lah, mencari ilmu ke gunung-gunung yang ada di Jawa. Jadi dia cerita kayak di Bromo Tengger Semeru tuh dia 2 tahun, terus ke Gunung Lawu 2 tahun, ke Gunung Ciremai 4 tahun, ke Gunung Salak berapa tahun. Pokoknya dia nyari ilmu, sampai pernah juga ketemu dia ke Merapi, ketemu Mbah Marijan. Pas ketemu Mbah Marijan ini, Maidah minta tolong ke Mbah Marijan untuk tolong ngekuncenin Tangkuban Perahu. Tapi Mbah Marijan nggak mau karena dia pingin ngekuncenin Gunung Merapi. Dari situ Maidah sama Mbah Marijan tuh sumpah Al-Quran. Kata Maidah, sumpah Al-Quran yang isi sumpahnya adalah sahirup sapaih di gunung. Artinya sehidup semati di gunung lah. Dari situ aku langsung mikir, oh mungkin kemarin pas Merapi meletus dan Mbah Marijan nggak mau turun, mungkin karena terikat oleh sumpah itu. Terus akhirnya kita ngitung-ngitung kan umurnya tambah segini. Dapatlah kita, aku lupa pastinya 242 atau 240 tahun gitu. Jadi umur manusianya 80, umur yang bukan manusianya sekitar 160-an berarti. Maksudnya umur manusia itu umur raganya dia yang umur manusianya. Jadi dan Cima juga bilang, "Ieu ge setengah awak emak, tos lain awak jelma." Artinya tuh ini juga badan emak setengahnya udah bukan badan manusia kata dia. Dan itu ditunjukin Om Igi sama dia pas itu. Tunjukin apa? Jadi dia posisinya kan lagi di depan warung, duduknya tuh emok. Tahu duduk emok gak Om? Enggak. Yang posisinya gini. Oh iya. Dia tuh duduk di depan warung tuh gini Om, pakai kebaya kan. Pas dia bilang, nih lihat setengah badan emak juga udah bukan badan manusia. Terus dia keluarin tangannya gini Om, tangan kirinya diliatin. Terus sama dia di giniin tangannya, nih lihat. Jadi tangan kirinya tuh
lebih satu buku gini om, lebih panjang. Terus ujungnya gini. Dan warnanya hitam pergelangannya tangannya doang. Gini, terus yang kakinya juga diliatin. Nih juga kaki emak jari-jarinya panjang sebelah kata dia. Terus sama yang mas yang nanya itu ditanya, nah bisa gitu mbak, kenapa bisa gitu? Iya setengah badan emak udah bukan badan manusia, udah badan macan katanya. Macan? Terus si masnya, yang bener mak, masa? Terus tiba-tiba emaknya tuh ketawa mirip banget kayak kuntilanak om. Kita langsung kan berlima tuh saling lihat merinding. Nggak lama akhirnya azan tuh om, azan asar. Jadi kita ngobrol dari jam 10 sampai jam 3-an tuh lama kan. Dari situ mereka pulang, aku kan mau camping nih sendiri. Lu ngapain sih camping sendiri lagian? Emang senengnya sendiri om. Oke. Pas mau camping, udahlah aku pamit sama si emak, terus ke atas ke sepedaku lagi karena mau bikin tenda dan segala macem. Itu aku diikutin 5 kucingnya emak. Jadi emak itu di rumahnya ada kucing, diikutin sama 1 induknya, terus 4 lagi anak-anaknya. Itu sepanjang malam mereka tidur di depan tendaku om. Kira-kira kenapa tuh? Serem amat. Aku mikirnya mungkin ngejagain lah. Dan mikirnya juga kalau misalkan ada apa-apa, yang bunyi duluan kucing lah. Oh iya benar. Tapi benar-benar aku semalaman masak, aku kasih makan, mereka diem aja gitu nungguin. Sampai aku bikin tenda, dia tidur di depan tenda itu om yang ada terasnya. Pas pagi jam 8-an aku masak lagi udah mau turun, barulah mereka turun ke warung emaknya lagi. Gue jadi lupa begitu dia ketawa gue turun. Iya kan? Aku udah nelfon teman-teman om, ada yang bisa nyusulin nggak camping? Iya. Ngeri juga nih sendiri. Iya makanya. Nggak ada. Ya udahlah, nanggung udah di atas juga kan. Tapi nyaman gitu. Abis denger semua itu campingnya om, nggak pikiran kemana-mana gitu. Sempat kepikiran sih om, aku lebih banyak di dalam tenda pas camp kemarin itu. Oh iya. Baca buku, pokoknya nggak banyak keluar lah. Introvert sekali ya, luar biasa. Itu sih. Oke, kita ke segmen selanjutnya yaitu Pak Coy. Fakta Cotoy. Oke, ini true or false ya. Kalau diajak goes suka telat dan alasannya adalah karek hudang, bener nggak? Bener banget om. Kenapa tuh? Jelasin. Karena emang aku keblok om, jadi bangunnya sering siang gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang ngajak janjian mau goes tuh pasti ngabarinnya hari H subuh. Udah bangun belum? Jadi nggak pernah hari H-1 atau H-2. Pasti hari H pagi-pagi. Kalau nggak mah telat ya? Kalau nggak ngebales, berarti masih tidur. Oke, benar berarti ya? Benar om. Yang kedua nih, kalau janjian goes nggak bisa jauh-jauh hari harus subuh, ya itu benar ya? Nah itu yang barusan. Berarti itu benar ya? Benar om. Masih pengen goes ke Toraja, bener? Masih pingin. Masih? Kenapa? Karena itu Jauh nazar aku om. Oke. Kenapa itu? Jadi pas kemarin kuliah, kalau aku bisa lulus di tahun yang aku janjiin itu, nazarku bakal sepedaan ke Toraja. Berarti harus dilunasin tuh? Harus. Rencana tahun sekarang. Tahun sekarang? Sendiri? Sendiri. Ada masalah kayaknya. Anaknya anti komunitas, benar atau salah? Betul om. Kenapa? Ya sedemennya sendiri. Karena aku nggak mau punya embel-embel namaku di, misalkan orang nanya Rifki mana? Rifki komunitas A misalkan. Rifki ya. Misalkan Rifki gaya berkendara. Nah aku nggak mau punya itu om. Jadi bikin aja namaku dikenal sebagai Rifki yang Jurnal. senang motret, senang sepedaan, udah gitu aja. Nggak dengan embel-embel komunitas. Bener, banyak sih juga yang kayak gitu. Oke nih, sempet mau jual si Shinchan, sepeda kesayangan. Kenapa? Mau ganti ini ya, karbon? Iya om. Oh bener. Penasaran sih, sempet pingin dijual, pingin ganti karbon. Tapi setelah udah sempet aku iklanin om, udah sempet ada yang nawar. Tapi satu waktu teman-teman banyak yang marahin. Kenapa dijual? Padahal sepeda ini tuh sepeda bawa hoki lah om istilahnya. Dapat menang. Iya, menang-menang loh. DT Swift, terus yang kemarin Swift came out. Sayang banget katanya dijual, terus udah dipakai jalan kemana-mana kan ke Lombok.
Memorinya banyak lah. Memorinya banyak, jadi makanya dicerita sih Om. Jangan sampai dijual katanya. Mending ntar kalau mau nambah karbon ya nabung terus beli lagi. Biar jadi ada besi, ada karbon. Bener, setuju tuh. Terus pada akhirnya mikir lagi, ya sih sayang juga kalau dijual pasti nyesel. Iya, kayaknya Akhirnya bakal di-keep. Oke, bagus lah, jangan dijual. Klasiknya dapat banget sih. Bagus nih, bagusan pakai vendor menurut gua. Iya, lebih dapat klasiknya. Oke, sekarang kita ke segmen 4 games ya. Ketan, kena tantangan. Oke, menebak kata spare part yang telah disiapkan oleh tim kreatif kita. Oke, ini ada apa nih? Toples, ya, fishball. Dengan udah disiapin sama tim nih, kita buka satu-satu gantian. Kita jelasin, tapi nggak boleh sebut namanya. Ya, Partnya nggak boleh disebut. ya. Gue mulai pertama ya. Oke. Oke. Kalau kita duduk di sepeda, Sandal. ya bener, sok tuh. Gantian. Ya gantian. Bagian yang paling banyak bersentuhan dengan aspal. Ban. Betul. Oke. Nah, mana lagi nih? Oke. Oh nih ya. Wadaw. Kalau kita goes pakai kaki. Yang pakai kaki dong. Tahu lu ya? Gue juga susah jelasinnya nih. Kita dorong apa? Pakai kaki. Pedal. Iya benar. Oke. Iya benar. Sok tuh. Iya, ini ada satu nih. Bagian untuk meringankan dan memberatkan sepeda. Bagian untuk meringankan dan memberatkan. Tapi dia berputar. Ayo. Wheelset. Bukan. Bukan. Untuk memberatkan sepeda dan meringankan saat sedang jalan. Jadi biar dia ringan, biar dia berat. Tapi dia berputar. RD. Bukan, tapi dia berputar. Shifter. Bukan, shifter kan. Udah apa? Masya Allah. Shifter kan nggak berputar Om. Iya juga ya. Oh, sprocket. Betul. Oh iya benar. Nah, kalau untuk ngatur RD. Untuk ngatur RD, shifter, Iya drifter, benar. shifter drifter. Iya benar. Sekali lagi ya. Beak nih. Mana nih? Oh ini dia. Yang paling banyak, nggak paling banyak juga, yang nempel sama ban nih. Wheelset, rims. Iya betul. Oke. Rim. Temennya pedal. Temennya pedal. Kan nempel. Tuh. Sepatu. Bukan. Kreng. Iya bener. Udah ya kan ya. Ya. Thank you. Thank you. Kenapa ini belakang tuh? Nah, dia juga ikutan mal 300 tuh. Bro, thank you banget bro. Udah menyempatkan waktunya ke sini menginspirasi om di rumah. Mungkin bagi om di rumah yang suka fotografer dan ultra, Betul. mungkin cocok dilihat Instagramnya. Jangan lupa ditonton juga vlognya Rifki Akbar aka N-Journal. Sukses ya bro. Thank you Om Egi udah diundang. Gua tonton lu di Bentang Jawa ya kan. Siap, dinantikan. Thank you om. Gitu aja. Ingat, sehat itu keharusan, gaya itu pilihan, gaya berkendara.